Alright, apa kabar semua ya? Baik lagi di video gua kali ini. Windows 11 nih. Ya kalau menurut gue sih, ya nggak ada yang berubah sih dari Windows 11 ya. Ya asalkan dia bisa support segala macam bentuk game dan software gue sih. Ya gue update aja kali ya ke Windows 11. Alright, lanjut ya. Jadi di video kali ini gue pengen upload aplikasi di Oppo Store lah ya, kan ada Mi Store, Oppo Store, Vivo Store lah seperti itu ya. Google Play Store-nya orang-orang Cina sana lah seperti itu, brand Chinese sana lah ya. Android ciptaan Chinese sana lah ya. You know, Vivo, Oppo, Xiaomi juga seperti itu, Poco, bla bla bla. Jadi kalau lo yang sudah join di kelas Pinterest gue atau yang mungkin sebelum channel utama gue kena banned kan, rekan-rekan kelas Pinterest gue itu sudah gue kasih yang namanya materi aplikasi gitu ya. Jadi gue ajarin cara ngebuat aplikasinya seperti itu, dan gue kasih search code gimana cara nyepelnya, search code dan cara ngebangun aplikasinya seperti itu. Dan gue mikirnya sih, yaudahlah nih gue buat jadi konten sekalian, karena kan bedanya antara penonton YouTube gue sama rekan kelas gue adalah kalau main di aplikasi adalah lo nggak ngedapetin, lo yang bukan rekan kelas Pinterest gue nggak ngedapetin yang namanya search code, karena SC atau search code itu adalah kesekumpulan kode yang sudah siap lo bangun menjadi sebuah aplikasi ya. Tinggal lo tambahin atau lo ganti kayak package name-nya seperti itu, juga versinya seperti itu, iklan yang terpenting kan kalau pengen ngehasilin uang dari aplikasi lo tersebut seperti itu, dan ya icon segala macam sesuai apa yang lo mau lah seperti itu. Dan kalau rekan kelas gue ya dapat itu semua seperti itu aja bedanya. Cuma kalau tutorial cara ngebuat aplikasinya ya semua tahu juga nggak apa-apa, terserah lah gitu ya. Dan ya maksud gue ngasilin uang dari aplikasi itu kan adalah jalan pertama gue kenal sama Google seperti itu ya. Dan sekarang juga lo udah tahu lah ya, ada beritanya kalau wakil presiden lo yang sekarang pengennya tuh anak-anak SD udah pinter coding gitu ya. Jadi gini, ya terserah beliau lah ya, tuh dia pengen kok ya, dia kan wakil presiden lo gitu ya. yang wakil presiden lo gitu kan ya, yang punya negara gitu ya. Terserah dia rakyatnya pengen bisa pinter coding dari SD juga silakan. Cuma kan kalau menurut gue ya, komputasinya maksudnya apa ya, mindset komputernya dulu yang harus ditekankan gitu ya. Maksudnya ke anak-anak SD itu kayak ibaratnya kayak kalau coding itu, kalau kita ibaratkan kayak ngegambar gitu ya, lu bisa ngegambar nih, lu bisa gambar manga, lu bisa gambar pemandangan, lu bisa ngelukis abstrak gitu ya, lu bisa ngelukis Mona Lisa, siapa namanya Mona Lisa ya. Ya itulah ya. Tapi kan ada yang nggak bisa gambar manga mungkin, tapi dia bisa gambar pemandangan. Ada yang bisa gambar sejenis ya gambar-gambar apalah gitu, tapi nggak bisa gambar ABC gitu, tapi dia nggak bisa gitu kan. Itu kan berarti kan apa ya, balik lagi ke bukan keahliannya, tapi apa namanya ya, kemampuan dia lah ya, kemampuan dia untuk bisa ngegambar manga tuh ya seperti dia harus seperti ini gitu. Tapi kan dasarnya adalah dia bisa melukis dulu gitu, dasarnya dia bisa menggambar dulu gitu. Terus setelah dia bisa menggambar, dan nanti bakatnya atau keinginan dia atau seni dia itu kemana arahnya, mau ke manga kayak, mau ke manga style kayak, ke abstrak style kayak, ya terserah dia gitu kan. Cuma kan basic menggambarnya dulu yang harus pisahkan ya, ditekankan, diajarkan gitu ya. Ya itu sih. Jadi kayak ibaratnya kalau kayak coding gini ya, basic computing lo dulu dipelajari, ditekankan, dikenali dari dini, kemudian baru lo punya keinginan seni, wah gue bisa coding bla bla gitu ya, mengikuti nanti gitu aja, ngikut ngalur gitu aja, asalkan lo sudah punya basic computingnya dulu seperti itu. Nggak kucuk-kucuk langsung taunya gue pengen bisa lo coding gitu ya, nggak bisa gitu coy.
ada dasar-dasarnya gitu kan. Dan baik lagi ke coding tadi ya, source code itu atau SC itu adalah mengizinkan lo langsung membuat wallpaper tanpa lo pusing-pusing kayak ngebuat kayak gini-gini nih, ya kan, coding dasar, coding kode-kode kayak gini-gini, apa nih anjir gitu kan. Gue nggak ngerti anjir. Nah, gue buatinlah lo SC atau source code tadi, dan itu bisa didapetin sama rekan kelas Pinterest gue seperti itu. Nah, bedanya sih di situ doang ya. Tapi kalau nggak buat sih ya silahkan saja gue buatin materinya di video kali ini. Saya ikuti video kali ini. Oke, sampai mana tadi ya? Sampai gue sudah punya source kodenya, dan kalau rekan kelas gue bisa dapat gratis gitu, gue bagiin gratis di kelas Pinterest gue. Ini filenya, gue sudah kasih nama Oppo di sini. Oke. Oke, lanjut lagi. Di sini kita pilih file ya. Kita mau ngebuka tadi itu ya, file yang udah gue kasih nama Oppo. Mana tadi? Seksi Pinterest. Nah, ini Oppo wallpaper, karena kan gue kasih nama Oppo karena mau gue store, mau gue publish via Oppo Store ya. Jadi tinggal gue kita buka, terus kita pilih yang gambar Android ini. Jadi setiap setiap file source code itu ya pasti ntar ada gambar kayak kepala Android ini yang bisa lo klik, dan itu langsung bisa kebuka gitu. Kalau dia pakai apa, Android Studio ya, gambarnya kan kayak gini ya. Dia kebuka di Android Studio gitu kan. Software pembuat aplikasi itu nggak cuma Android Studio gitu ya, banyak. Oke saja. Oke, ini lagi di apa sih? Lagi di build Gradle-nya, jadi dibiarin dulu gitu ya. Kita stop recording ya. Alright, ini dia udah kebuka ya. Aplikasi Oppo wallpaper, source kodenya udah kebuka. Jadi ini itu sekumpulan kode yang ngebentuk menjadi sebuah aplikasi wallpaper. Jadi lo nggak perlu lagi kayak ngebuat aplikasi ngecoding dari nol. Ini sudah ada. Tugas lo tinggal merubah ya icon lah ya, mungkin isi dari kontennya juga, package name segala macam yang menandai kalau ini aplikasi lo gitu ya, lebih profesional seperti itulah gitu. Jangan ya, sebenarnya sih kalau untuk package name sih nggak perlu diganti, tapi kita ganti biar lebih profesional dan biar lebih apa ya, branding lo gitu kan, mengkukuhkan ini aplikasi atas nama branding lo lah, seperti itu. Kita serang ke Android. Jadi ini bagian-bagiannya ya. Biasanya kalau lo baru pertama kali ngebuka Android Studio dan ngebuka source code, dia tampilannya nggak seperti ini ya. Kalau kita buka Java ini tampilannya nggak seperti ini. Jadi kayak Blogger Waller ini itu nama package name dari source code ini ya. Ibaratnya ini adalah identitas dari aplikasi ini, seperti itu package name ya. Nah, biasanya mereka namanya blogger.waller gitu. Nah, cara ngubahnya ntar lo tinggal ke setting, terus ke view mode kemana ya, tree appearance ini nanti kayak ada mana ya, ini karena udah jadi kayak gini, pokoknya di bagian sini lah, di bagian tree appearance ini, atau di ya, kalau seingat gue sih di tree appearance. Jadi ntar dia tampilannya nggak ke bawah gini tapi 3, dan itu susah buat dieditnya gitu ya. Jadi langsung diubah ke bawah gini aja lah, gitulah pokoknya. Coba ya, gue coba ya. Kayaknya sih di tree appearance deh ya. Compact. Nah ini kan nih. Dia kalau misalkan lo berbuka, dia bakal kayak gini, blogger waller bla bla. Sedangkan kan kayak gini kan lo bingung ini mana ini anjir. Ya sebenarnya sama aja, tapi ya udahlah, lebih enaknya sih dibuat
kita ke setting lagi, preference, dan kita low apa namanya, uncheck compact middle package ini biar dia ke bawah seperti itu ya. Dan pertama kali yang bisa lo lakukan adalah selalu ngebuka source code, dan pertama kali yang bisa lo lakukan untuk merubah isi aplikasi ini adalah pergi ke project. Tapi sebelum itu kita bakal coba klik bagian run untuk melihat aplikasi ini seperti apa gitu ya. Jadi kita bakal run Gradle-nya. Gua nggak tahu ini bakal berhasil apa enggak karena ini termasuk source code yang udah lama gitu ya. Biasanya sih kalau misalkan yang namanya Android Studio itu selalu ada pembaruan, jadi source kodenya harus ngikutin pembaruan dari Google. Misalkan kalau misalkan ada pembaruan kode dari AdMob-nya segala macam bla gitu. Dan ini ternyata berhasil. Ini tampilan wallpaper-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti lo ngebuka ini akan fail, tidak config. Ini biasanya sih dari sinyalnya sih. Kalau ini gua pakai WiFi dia benar gitu. Iya, salah coy, namanya juga kan mode uji coba anjir. Kita keluarin dulu deh. Wih, mana nih? Apaan sih? Bodoh amat lah. Ini kita coba stop. Terus kita run lagi. Kalau misalkan nggak bisa, berarti memang ada yang harus diperbaiki gitu. Dan ini fail, jadi biarin saja lah. Nggak bisa dicoba. Mungkin karena kontennya ya. Dia failnya karena kontennya nggak bisa dibuka. Nah, sebelum sana, kita bakal stop dulu ini. Kita langsung saja buka yang namanya project. Di project ini lo bisa langsung pertama kali yang bisa lo lakukan adalah lo buka project, kemudian lo bisa ke Google Service JSON. Google Service JSON ini bisa dikatakan adalah servernya dari aplikasi lo gitu. Lo bisa mengubah sebuah kode iklan atau mengedit secara online. Jadi nggak perlu kayak ngebuka Android Studio lagi. Kan biasanya lo sering lihat ya, kayak misalkan aplikasi apa yang ada di HP lo seperti itu. Biasanya kalau ada pembaruan kan lo aplikasinya minta update gitu ya. Nah, itu biasanya developer itu melakukan pembaruan seperti itu, dan pembaruan itu bisa lo lakukan via online. Nggak perlu langsung lo buka Android Studio lo ulang lagi dari nol gitu ya, nggak perlu. Ya, gimana caranya? Dengan mengupload yang namanya Google Service JSON ini, server dari aplikasi lo lah gitu ibaratnya ya. Simpelnya seperti itu. Nah, karena di Google Service JSON ini adalah data dari bawaan source code ini ya, ini kan bawaan ya. Nah, ini bisa kita hapus untuk merubah dari yang namanya nih, ini kan tadi yang gue bilang ya, package name atau apa namanya, data dirinya aplikasi inilah gitu ya. Nah, ini bisa kita ganti, kita ubah biar jadi data diri yang lo mau gitu lah ya, nama yang lo mau seperti itu. Karena ini penting banget. Sekarang kita bisa hapus ini. Oke, kita bisa delete langsung. Oke, sekarang kita bisa ke yang namanya, apa sih, Firebase. Go to console. Lo bisa dengan memulai dengan create project di Firebase, kemudian lo tulis nama project name lo apa. Gue tulis di sini namanya Oppo gitu ya. Jadi intinya. Dan kita bisa kaitkan ke Google Analytics biar lo bisa ngeliat aplikasi lo tuh viewnya, trafficnya berapa, yang ngedownload siapa, aktifnya setiap jam apa gitu. Oke. Nah, setelah lo ngebuatin, setelah lo ngebuka Firebase, terus lo kalau lo belum daftar ya daftar aja, gampang lah kayak biasa, kayak daftar akun sosial media pada umumnya lah gitu ya. Terus lo tinggal create project, lo pilih-pilih kayak tadi seperti itu. Kalau lo mau kaitkan ke Google Analytics juga bisa, dan setelah selesai kita continue seperti itu, dan kita bakal dibawa ke database dari project lo. Dan di sini kita pilih yang namanya Android karena kan kita mau ngebuat aplikasi Android ya. Dan di sini kita bisa kasih nama. Nah, ini kan data diri dari aplikasi lo gitu kan. Package name, namanya apa yang enak?
com wallpaper Bruce 24 nih, com.wallpaper.bruce. Nah, ini terserah nama lo mau apa kan, nama com apa tah gitu ya, com dot a dot beta ya, terserah lo gitu. Ini bisa lo optional saja, bisa lo kasih atau enggak, gue lepas aja deh, gue biarin aja, dan kita langsung pilih yang register app, wallpaper Bruce. Dan kita bisa download langsung Google Service JSON tadi ya, kita download, dan ini dia. Setelah itu kita langsung balik lagi langsung ke yang namanya Android Studio seperti itu. Dan di sini kita bisa langsung lihat file tadi ya. Tadi di mana filenya, sabar. Nah, ini filenya yang kita download tadi, gue taruh di dokumen. Kita buka ini dulu lagi ya. Terus kita buka ini dan kita bisa langsung drag and drop, taruh di app, pindah wallpaper app, oke, refactor, maka secara otomatis dia langsung masuk ke folder app lo. Dan di sini dia. Dan ini yang bakal jadi nama identitas dari aplikasi lo atau package name lo seperti itu. Dan kemudian setelah lo ngasih Google Service JSON ini, lo bisa ke bagian Android, dan tugas lo sekarang adalah merubah nama dari 3 bagian ini menjadi yang sama seperti ini ya, bukan 3 bagian ya, 2 bagian, karena kan com sama-sama com gitu ya. Kenapa kalau nggak sama, Pak? Kalau nggak sama nanti hasilnya lo bakal error, anjir. Kita coba ya, bakal error seperti ini ya. Jadi kita bakal ubah. Ingat, kalau kita ngerubah sebuah nama blogger ini kan mau kita ubah ke wallpaper ya. Kalau diantara ini gimana ya? Gini ya. Gini maksud gue. Ini kan kita mau refactor, terus kita mau rename nih. Terus kita rename jadi wallpaper kan, nyesuaiin dari nama yang kita buat tadi, wallpaper. Dan kita bakal checklist 2 kolom di sini. Maksudnya adalah semua nama yang ada di project ini itu bakal berubah. Bila ada nama blogger di project ini, bakal berubah ke wallpaper ya. Sekarang kita refactor, kemudian kita do refactor. Oke. Sekarang tinggal bagian waller. Waller ini kita refactor dan kita rubah nama menjadi Bruce 24. Bruce 24. Kita checklist 2 kolom ini. Udah sama ya. Kita refactor dan kita do refactor. Tadi kan gue bilang ya, kalau kita merubah nama dan ada nama yang sama, maka nama itu akan ikut terubah. Tadi kan kita merubah nama blogger ke wallpaper, berarti kalau di bagian sini ada yang namanya blogger, dia bakal berubah menjadi wallpaper juga. Sekarang gue contohin seperti ini. Kalau ini kita run, dia bakal masih error. Nah ini, kenapa nih error? Kita bakal pergi ke bagian build Gradle di sini ya. Jadi bawaan dari source code ini itu adalah implementation filesnya. Di dependency implementation file ini ada libs/wallpaper SDK. Sedangkan tadi kan lo tahu sendiri, wallpaper tuh ngeubah nama apa? Blogger ya kan. Ini adalah blogger SDK. Nah, kan gue bilang tadi, kalau di source code ini ada bagian yang harus lo ubah. Setelah lo mengubah, ada yang harus lo balikin lagi ke awal, maksud gue ya, di bagian blogger. Nah, cuma ini doang kok. Dan kita bisa since now memperbaiki, maka build bakal successful. Dan kalau kita coba play, kita run, ini aplikasinya bakal terbuka gitu ya, karena nggak ada yang error, semua sudah sama seperti awalnya tadi gitu kan. Apa tuh bang merah-merah? Itu mah biasa, biarin aja, jadi biarin lewat. Tapi di sini ini bakal tetap fail karena enggak boleh anjir. Fail ya. This access key. Nah, kenapa nih URL apa nih bang? Apa ini? Ini kode iklan ya, contoh kode iklan. Kita biarkan saja. Kalau kita reti juga bakal terus gagal, jadi kita keluarkan saja. Nah, sekarang kita bakal masuk ke konten. Jadi di aplikasi ini ada kontennya. Konten itulah ya konten aplikasi lo. Dan kali ini adalah source code wallpaper. Tetap
Sebenarnya source code gue banyak, ada game, ada tema, cuma tetap yang gue buatin wallpaper karena ya anak kelas gue juga gue kasihnya yang ini gitu, nggak ribet ngebuatnya lah. Sekarang kita bakal ngebuat bagian kontennya, ya, membuat isi kontennya sesuai apa yang kita mau seperti itu. Sekarang kita ke bagian app config di bagian browse-nya ya, di folder browse ya, atau di folder apa terserah apa nama lo nanti yang lo buat di sini, dan kita ke app config. Masing-masing source code itu ada foldernya tersendiri sesuai dari developernya ngebuat gitu ya. Ini kan buatan orang gitu kan ya, dan dia ngebuat apa ya, foldernya apa ya, lo ikuti aja tata caranya gitu. Karena ini sekalian buat sekalian buat video rekan kelas gue ya, jadi gue arahinnya seperti ini. Nah, jadi di sini itu ada API blogger yang harus kita ambil. Maksudnya adalah ini siapa gitu. Maksud gue ini konten dari mana gitu ya, ini siapa, ini nih apa namanya, oh ini tadi ya, pokoknya dia error ya, ini dapat wallpaper dari mana bang, bla 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 gitu. Jadi ini adalah wallpaper blogger. Jadi lo pakai yang namanya CMS blogger atau hosting blogger lah gitu untuk memunculkan wallpaper lo. Jadi lo nggak perlu ngeluarin modal lagi kayak sewa hosting buat naruh wallpaper lo di server A B C D segitu segala macamnya gitu. Kita pakai blogger, kita pakai API blogger, dan cara ngambil API bloggernya itu ada cara-caranya yang sudah disediakan oleh developer pembuat ini, dan itu nggak bisa gue tunjukin karena itu ya khusus rekan kelas gue aja kali ya. Jadi di sini gue butuh ini nama blog gue, dan gue butuh kode ini, dan cara ngambilnya ya seperti ini. Oke, sudah gue bawa ke blogger ya. Jadi di sini nanti blog ini yang bakal jadi hosting wallpaper lo, atau tempat lo meletakkan wallpaper atau mempublish wallpaper yang akan muncul di aplikasi ini seperti itu. Jadi di sini gue sudah ada contoh 3 gambar, dan gue bakal kasih gambar baru ya, biar kita buat 4 ya. Oke, gue pilih gambarnya dulu. Oke, gue sudah pilih gambarnya ya, dan selalu ingat untuk men-setting gambar lo ke ukuran asli seperti itu ya. Kalau lo ngebuat wallpaper dari source code blogger ya, jadi gambar ini harus lo selalu buat atau lo ubah ke ukuran asli biar dia HD gitu ya. Lo bisa kasih label di sini, gue kasih label kayak misalkan RE4 gitu ya. Judul biarin aja, dan kita publikasikan. Ya, ini ada RE4, ada Fatimaco, ada wallpaper, ada dark wallpaper sama anime seperti itu ya. Sudah ada 4 gambar. Kemudian kita butuh apa lagi nih? Kita butuh ininya ya. Kita butuh URL dari blogspotnya seperti itu. Dari blog ini intinya, URL dari blog ini. Kita silang saja, kemudian kita ambil API-nya, dan video ini nggak bisa gue tunjukin. Oke, gue sudah dapetin API bloggernya, dan tinggal gue copy sini, ngeganti ini ya. Ini apaan sih ini? Nutupin, ganti ini. Oke, sudah gue ganti, sudah kontrol paste. Sekarang kita ubah URL-nya ya, tanpa HTTPS, tanpa slash, tanpa www lah pokoknya. Kita bisa ke sini lagi sebentar, dan kita ambil ini, kita copy, terus kita silang saja. Kemudian kita bisa copy di sini, dan kita harus hilangkan slash-nya ini, sama HTTPS-nya juga kita hilangkan. Oke, selesai. Dan kita bisa place. Oke, sebentar. Dan sekarang kita bisa langsung coba run. Ini masih kebuka anjir. Kita stop run yang sebelumnya, dan kita buka run baru di sini karena kita sudah mengubah data-data dari konten ya, isi konten dari wallpaper untuk di blog ini seperti itu. Kita bisa ubah, kita bisa play run. Oke, ini ada testing iklan yang bisa buat ngasilin lo uang seperti itu. Kita skip saja. Kita izinkan saja untuk dapat notifikasi dari aplikasi yang kita buat, dan ini adalah aplikasi yang sudah berhasil lo buat seperti itu. Kok ini ada gambar yang nggak ke load sih? Biasanya kalau ada gambar yang nggak ke load ini terlalu ini kali ya, I don't know, mungkin
Yang mana sih yang ini ya? Oh, ini karena ini coy, karena gede banget ukurannya ini. Ya, kita hapus aja deh. Ya, berarti yang HD nggak bisa bang? Ya bisa, cuma ya itu tadi agak sesuai dengan sinyal si yang download aplikasi lo ya. Kalau sinyal dia bagus ya cepet aja dia loading wallpaper lo sehadi apapun wallpaper lo ya. Sudah bukan KB lagi, sudah megabyte juga gitu. Ukurannya juga tetap saja. Dan sekarang kita coba posting baru saja deh. Ya, gue buat gambar baru ya. Ini kan nggak ada nih, dan baru gue hapus ya. Nah, sekarang kita bakal coba upload foto baru nih ya. Oke, udah gue kasih gambar baru lagi, dan jangan lupa kita ubah atau kita set ke ukuran asli. Kemudian kita kasih label. Ini sinyal gue lagi jelek ternyata, makanya tadi lambat kali ya ngeload wallpapernya. Dan kita publikasikan seperti itu. Kita kasih apa? Kita kasih tag ini biar nanti di aplikasinya juga ada pilihan, ada kalau orang buka RE4 ya isinya RE4. Buka anime isi wallpapernya ya anime semua seperti itu. Sudah kita kasih gambar baru, dan kita sekarang kembali ke sini dan kita bakal ini ya, apply change dan restart activity. Jadi kita merestart activity karena kita kan habis mengubah bagian-bagian gitu kan, dan kita kita restart seperti itu. Ini udah restart belum sih? Sudah ya. Emang sinyal gue lagi jelek anjir, jadi lama gitu ya ngeload wallpapernya. Nah, di aplikasi ini ya banyak yang bisa lo ubah ya, banyak yang bisa lo ubah, kayak bagian dari warna aplikasinya seperti itu, dan pastinya kode iklannya yang bisa lo ubah juga, karena kan ini kan buat lo ngasilin uang aplikasi ini ya. Masa nggak pakai kode iklan lo seperti itu kan? Kode iklannya bisa dapat dari mana bang ya? Lo bisa pakai dari iklan Google, itu namanya AdMob. Kalau dari Facebook itu namanya Fun. Kalau nggak salah namanya itu Fun ya. Fans apa ya, Fun pokoknya. Network pokoknya. N-nya itu network, F-nya tuh Google, Facebook Advertising Network apa gitu. Pokoknya kalau dari Facebook tuh Fun, kalau dari Google tuh AdMob ya. Ada juga itu banyak kok. Ada juga dari Unity juga, Applovin juga seperti itu. Ya, Iron Source juga, Fun kan ya, ini Fun ini kan dari Facebook. Jadi lo bisa memasang iklan lo dari Facebook coy, lo bisa daftarin gitu. Gue pernah belajar, gue lupa, mungkin nanti kita buatin konten kali ya. Nah, kita balik sebentar dulu ke sini. Balik lagi ke sini maksud gue. Nah, di sini tadi ada tag-tag yang gue bilang, lo harus ngebuat tag nanti di blog lo biar juga orang juga tahu gitu, kalau dia mau ke anime ya dia klik ini, dia bakal dapat wallpaper anime gitu kan. Drag wallpaper ya dia dapat drag wallpaper sesuai yang dia mau gitu ya. Tentang Resident Evil 4 juga ya, dia bakal nemu wallpaper Resident Evil 4 seperti itu. Dan kemudian ini kalau backnya ini gue pakai tipe HP yang gak ada ini sih gak ada tombol backnya anjir, jadi gue bingung ngebacknya, goblok. Apa sih namanya ya, touch apa sih ya kalau itu tuh ya, goblok anjir. Nah, di sini juga ada bagian-bagian kayak about yang bisa lo setting juga nanti seperti itu ya. Ada setting biar dia bisa dark mode, biar tampilannya gelap, nggak nyakitin mata gitu ya. Dan lo bisa ngedownload wallpaper ini ya kan, sudah ke download, dan lo bisa ngerubah gambar ini menjadi wallpaper HP lo. Jadi kan banyak fitur-fitur yang disukai sama calon pendownload aplikasi lo nanti. Oke, kalau kita back, mana nih? Nah, ini gak ada berubah ya, ini udah berubah kan? Nah, gitu coy. Nah, untuk sekarang itu dulu deh ya, konten ini dulu. Maksud gue cara ngerubah package name sama konten ini. Nanti kita lanjut ke bagian iklan-iklan lah ya. Sementara ini dulu, karena kalau semuanya lo bakal pusing ngikutinnya coy.
Jadi biarin ini dulu saja, sampai sini segitu dulu.